Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gua, Aris Sumarso. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Ya, jadi di video sebelumnya gua kan udah melakukan unboxing ya, top box dari Givi E43 NTL. Dan sesuai dengan rencana gua akan membuat video terpisah untuk pemasangan di motor gua. Sekarang hari ini kita mau langsung aja pasang di motor gua PSX 150 ini, dan gimana cara pemasangannya, yuk ikutin terus ya. Nah oke, jadi sebelum kita pasang boxnya, kita siapin dulu nih tempat buat masangnya. Nah di PSX itu kebetulan sebenarnya udah ada ini tempat buat masang dudukannya atau bracketnya di dalam sini nih, udah ada dratnya ya, udah ada tempat apa namanya murnya gitu. Nah sekarang kita mau lepas ini, tapi untuk lepas ini kita harus buka cover si behelnya ini dulu. Dengan dua baut ini kita buka nih obeng kembang. Nah, akhirnya kebuka. Kita lihat ada yang patah atau enggak. Enggak, aman. Ini utuh, ini utuh. Nah, ini dia nih. Cover ini kita buka dulu pakai obeng kembang lagi. Udah angkat. Ini kita lepas baut yang tadi, kita pasang lagi. Kita pasang di sini ya biar nggak hilang. Nah dia tuh udah ada tempat bautnya teman-teman, di sini, di sini nih, ada 4 nih. Sebaiknya kita bersihin sekalian. Nah kalau sudah dibersihin, kita lanjut pasang lagi ininya, cover behelnya seperti semula ya. Jadi caranya tuh gini, ini tuh kan belakangnya tuh ada, belakangnya ini ada ini ya, apa namanya, spi atau kuncian. Nah ini jangan sampai ketinggalan karena apa namanya, ini bahannya aluminium jadi nggak bisa dipaksa, jadi harus plastiknya dulu yang masuk gini, dari belakang dulu, tekan sampingnya, kita rapetin sampingnya, kita rapetin lagi. Dah itu doang, sip. Kita pasang lagi baut ininya, covernya. Nah selanjutnya yang kita pasang pertama kali itu ini nih, bracket ini teman-teman. Jadi ini harus dipasang dulu baru nanti base plate-nya. Nah sebelum ini kita disediain ini baut-bautnya, murnya. Nih, lihat, jadi ini sudah ada apa ya, kayak semacam bosnya gitu buat dudukannya biar tinggi si ininya ya, apa namanya, platnya. Nah, kayak gini tuh. Jadi nanti kita pasangin satu-satu. Gua kurang tahu ya, kayaknya ini ada beberapa yang bilang bawaannya ini rada miring nanti pemasangan bautnya. Kayaknya mungkin kita perlu tambahin kayak semacam karet gitu ya, tapi kita lihat aja nanti.
maksimal ya. Jadi kayak gini kondisinya nanti. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini tadi gue barusan bongkar lagi untuk nambahin ini ya. Gue ada ngambil karet ban dalam, terus gue bentuk menjadi apa ya, buat ring gitu ya, lambaran, karena posisinya ini miring. Jadi sepertinya lebih baik tuh kalau ditambahin kayak ring gitu loh nanti di atasnya, ditambahin ring karet. Dan karetnya juga nggak terlalu tebel, jadi biar nggak terlalu apa ya, berubah-berubah nanti. Untuk posisinya tadi gue belum dapat ya, tapi kayaknya sih gue harus melakukan modifikasi sedikit di sisi apa namanya, base plate-nya, karena kurang sedikit presisi, jadi bautnya kurang bisa masuk. Nah itu mesti gue kayak apa ya, kurangin sedikit daging di dalam si base plate-nya itu. Nanti gue tunjukin habis ini. Oke, jadi ini dia udah gue pasangin karet semuanya. Sekarang kita langsung kencengin aja karena bracketnya nggak salah. Bracketnya udah bener ininya nih kayaknya. Ya bracketnya sebenarnya harusnya posisi lubang di depannya ini agak kurang apa ya, kurang maju sih, kurang rapet gitu. Jadi gue harus bolongin sedikit, bukan bolongin tapi ngurangin di sini nih, di bagian-bagian sininya nih, di pokoknya antara yang di atas ini ataupun yang ada di bawah sini tuh harus ada yang dikalahin, dikurangin sedikit dagingnya. Yaudah yuk, gue coba ini dulu ya, fitting lagi ya. Nah ini yang gue maksud guys, jadi dia tuh kalau kondisinya terpasang kayak gitu, bawahnya tuh nggak dapet lubangnya. Jadi tadi gue mikir daripada gue ngalahin si base plate-nya, karena ini kan plastik, lebih baik gue bikin lubang baru aja, gue bor di platnya ini, karena kan platnya besi ya, dan lebih kayaknya effortnya juga lebih gampang karena kan apa namanya, bor besi rasanya lebih mudah daripada gue ngikis si base plate-nya, ntar daripada strukturnya berubah gitu ya, kekuatannya berubah. Jadi ya udah, di sininya nanti gue titikin. Yuk sekarang kita bor dulu. Oke teman-teman, jadi akhirnya gue udah ke tukang bubut ya buat ngebubut si lubang ini. Ini lubang ini sama ini. Tadi gue ke tukang bubut di kota Tulungagung, itu buat bolongin ini biayanya 25.000, dan sekarang alhasil kita sudah bisa masang. Nah kayak gini nanti. Nah kayak gitu. Sip ya. Yuk kita lanjut lagi ya.
Oke teman-teman, jadi hasil akhirnya kayak gini. Nih, kalian bisa lihat bautnya tuh. Di sini udah gue tambahin ring juga, empat-empatnya. Nah terus di bawahnya ini nih yang maksud gue biar nggak dia natap sama bautnya ini loh. Tuh baut yang ke mana namanya? Yang ke arah sini, yang ke arah behel itu kan miring, dia ada lebihan sedikit tuh. Nah itu kalau ininya nggak diganjel, sini nggak diganjel, base plate-nya nyangkut, dan gua rasa kekuatannya pun jadi berbeda. Gua nggak tahu sih better mana, cuma harusnya sih dengan gua ganjel kayak gini, terus yang di sini juga gua ganjel sedikit apa namanya karet ya, harusnya sih lebih baik. Kayak nanti kita buktikan aja sambil kita trial. Cuma emang jadinya looknya kurang enak ya kalau misalkan dilihat dari bawah. Cuma kalau dilihat dari atasnya nggak kelihatan tuh, biasa aja. Ini belum ditutup nih. A few moments later. Nah ini dia hasil akhirnya. Sekarang kita coba aja ya teman-teman. Tadi gue udah pasang apa namanya cover base plate ini. Dia ada dua kayak apa ya, baut kecil gitu ya, pakai obeng yang kecil lah, yang ukuran kecil biasa buat buka laptop gitu. Dan ini udah cukup proper menurut gue, walaupun sebenarnya ini ada apa ya, ada kayak ngembang dikit nih, tapi nggak apa-apa lah, ini masih acceptable lah ya, masih bisa diterima sama mata. Dan sekarang kita coba pasang boxnya. Karena ini sistemnya udah monolog, dia tinggal gini doang teman-teman. Dah tuh, mancing. Sip. Nah kalau dia mau dibuang atau dilepas, bukan dibuang ya, dilepas, tinggal dipecat aja ini bawah tuh, terus angkat, tarik. Nah gitu. Jadi emang simpelnya monolog sistem ya kayak gitu. Jadi lebih mudah kalau kita mau bongkar pasang, kita bawa buat tenteng-tenteng kayak koper gitu, enak gitu kalau ke penginapan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jadi kesimpulannya pemasangannya itu nggak gampang ternyata. Ada beberapa hal yang perlu gua rubah. Contohnya tadi masalah lubang di bracketnya atau di behelnya ini harus dibolongin lagi, makanya tadi gue sempat pergi dulu ke tukang bubut. Terus sama ternyata kalau dia nggak dikasih ganjelan di antara base plate sama behelnya, itu base plate-nya itu dia kena ini nih baut-baut yang buat dia nempelin bracket ke behelnya. Makanya gue harus kasih ganjelan supaya nggak kena. Karena gue khawatirnya kalau kena itu jadinya seakan-akan kalau kita kencengin tuh si base plate itu bakalan kayak ke bending gitu, ketekuk. Nah daripada ketekuk, mendingan gue ganjel supaya kekuatannya tuh benar-benar ada di empat baut yang buat ngencengin si base plate ke bracketnya gitu teman-teman. Kayaknya gitu aja ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terus untuk link pembeliannya gue bakalan cantumin lagi di komentar ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah support gue, udah subscribe. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Like juga videonya kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.